Disinilah sesosok mayat wanita muda ditemukan di dekat jalan Sungai Sedapat, Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Penemuan ini berawal ketika pagi hari itu seorang warga Sukajaya, Palembang sedang mencari rumput untuk ternaknya. Ia melihat sepasang kaki manusia terjulur dari balik semak-semak. Awal mulanya saya pas mau masuk itu kan mau ngambil rumput. Karena dalam sini kan banyak rumput kan. Sekali masuk saya kaget. Kagetnya apa? Aku mikirnya ini boneka kan. Boneka patung apa? Baju pakaian, yang jual pakaian. Terus jelasnya saya tarik gerobak, saya taruh di jalan, saya masuk lagi. Masuk lagi saya teliti betul-betul ini manusia apa patung. Jadi pas saya lihat ini betul-betul mayat. Habis itu saya pulang, saya lapor ke RT. Nah, Pak RT lalu bawa warga ke sini. Warga kami mau ambil rumput, jadi kan lihat mayat itu langsung lapor ke tempat kami sebagai Pak RT. Jadi tidak berani ngelapor dengan orang lain ya. Kami lagi ke bor, langsung pulang, langsung meluncur ke TKP dengan adanya. Penemuan mayat jam berapa? Sekitar jam 9. Setelah itu kita datangi TKP bersama piket reskrim dan piket SPK. Saat itu kita temukan benar ada sesosok mayat seorang perempuan sudah keadaan membusuk, menurut pandangan kami lebih kurang 3-4 hari. Polisi dan warga yang datang mendapatkan sesosok mayat wanita berkulit putih. Tubuhnya masih mengenakan baju terusan seperti perawat. Sementara wajahnya sulit dikenali dan kepalanya mulai membusuk. Posisinya telentang. Nah, kayak orang tidur tapi tangannya gini. Tapi mukanya kepalanya ketutup rambut gitu. Tapi di sini udah membusuk. Pada saat kita temukan kondisinya memang mengenaskan sudah. Jadi ada luka terutama di bagian kepala ya, bagian kepala karena sepintas kita melihat itu bentuk kepala sudah tidak ada, wajah sudah tidak ada. Kemudian mungkin karena waktu pembusukan, proses pembusukan, kemudian tinggal tengkorak kepala. Tak jauh dari jenazah itu juga ditemukan sebuah tas plastik berisi pakaian wanita dan satu setel pakaian laki-laki serta selembar sprei. Tidak ada identitas yang menunjukkan jati diri wanita muda berkulit putih ini. Pakaian isi dalam kaos putih, terus isi ada jaket kain. Iya. Posisinya enggak pakai celana dalam ya. Saat itu kita ada temukan diduga pakaian dari korban di dalam dalam satu tas plastik, dan barang-barang tersebut sudah kita amankan. Dan kemudian saat ini kita sedang sebar-lebar untuk pengungkapan kasus ini, dan mayat kita bawa ke ruang mayat Bayangkara untuk pendalaman lebih lanjut. Nggak tahu warga sini nggak ada yang kehilangan anak atau anggota keluarganya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Dari informasi yang disebar, keluarga Paulus Slamet yang kehilangan kontak dengan anak perempuannya selama sepekan mendatangi polisi. Dan mereka mendapatkan ciri-ciri mayat wanita muda itu identik dengan putrinya, Katarina Widiawati alias Wiwit. Awalnya kita menemukan mayat wanita itu belum diketahui identitasnya. Diduga bang? Dugaan sementara dong? Dugaan sementara mayat itu korban pembunuhan. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapatkan informasi Katarina Widiawati alias Wiwit dijemput oleh kekasihnya Asworo Martinus dari tempat kerjanya di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Kalau kita terakhir kan cuman waktu di kerja ini, itu ada sama itu yang pacarnya itu dijemput. Iya, dijemput. Di kantor. Pakai mobil. Dia rencananya kan hari Sabtu katanya tuh mau berangkat ke Palembang.
Mendiang Wiwit berpamitan akan pergi ke Yogyakarta bersama kekasihnya Asworo Martinus. Rencananya mereka akan menikah pada tanggal 5 September tahun 2017 ini di Yogyakarta. Iya, memang mau nikah. Rencana itu September tanggal 5 ya, Li ya. Tanggal 5. Namun sejak di kantornya itu, alumni Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu tak pernah terlihat lagi. Warganya Tanjung ya? Di Tanjung ya. Tanjung, tapi dia asli Jogja. Jogja. Iya. Jadi kalau terakhir itu dia mau pamitan ke Jogja. Rencananya iya, katanya mau pre-wedding apa, Bang? Ya. Iya, pre-wedding. Foto pre-wedding. Foto pre-wedding. Mau foto. Nah, itulah dari situlah ada bertemu-temu lagi. Kalau cerita ke kita itu kan karena mau persiapan pernikahan yang bulan September, jadi dia katanya mau pulang ini tuh ke Jogja, mau ngurusin yang undangan, foto sama baju katanya gitu. Pas Minggu pagi kita kan lihat status BBM-nya on the way kata dia kan. Nah pikir kita ya berarti kan lagi sibuk di jalan, makanya kita nggak ada ngontak pas hari Minggu. Pas hari Senin ialah ibunya telepon ke Mbak Resti itu nanyain benar nggak Mbak Wiwit itu ambil cuti, izinnya mau ke Jogja. Nah, dari situ kita memang telepon ke Mbak Wiwit, nggak aktif memang nomornya. Mereka mengira telepon genggam itu tidak aktif karena kesibukan korban mengurus pernikahannya. Namun ketika keluarga Wiwit menanyakan keberadaan wanita muda itu, teman-temannya mulai merasa ada yang tidak beres. Hari Senin pagi sekitar pukul 6, ibunya tanya kalau Mbak Wiwit itu emang cuti apa enggak. Ya kita jelasin kalau memang cuti, izinnya mau ke Jogja, mau ngurus segala macam perlengkapan buat dia nikah di bulan September. Oh itu saya enggak tahu kalau dia masalah dijemput, saya tahu kan dari temannya. Tapi kalau saya sendiri nggak lihat karena saya sendiri kan di Tanjung Enem. Dia kan di Prabu Mule, jadi kan saya nggak tahu. Oh yang tidak tahu Bu ya. Jadi selama ini sama siapa dia Bu? Kos sendiri. Oh dia ngekos. Dia kerja apa Bu? Di PT Cas. Keluarga korban mulai melacak keberadaan wanita berusia 30 tahun itu setelah salah seorang saudaranya memeriksa manifest penerbangan dan tidak ada nama Wiwit maupun Asworo. Nah, tahunya keluarga itu kan mau minggu itu mau pulang ke Jawa, tapi kok sudah ditunggu di bandara nggak datang-datang, ditanya di bandara nggak ada penerbangan yang namanya ini. Atas kita kan dicari, kok dihubungi nggak bisa, dua anak ini handphonenya mati semua. Oh gitu usahanya. Kalau terakhirnya ketemu keluarga kapan? Terakhir ketemu keluarga kalau di Jogja itu Desember, Natalan itu pulang dia. Karena dia minta tolong saya untuk nyiapin tempat, nyiapin segala kebutuhannya dari bunga, pakaian, udah siap semua. Udah dari tim foto, tim rias itu udah siap semua. Untuk apa itu? Untuk prewedding. Itu kapan fotonya? Hari Senin tanggal 8. Berarti tanggal 6 berangkat, Sabtu ya? Minggu hari Seninnya? Minggu Seninnya. Di Jogja itu ya? Di Jogja. Mereka rencana sampai 3 hari di sana. Untuk prewedding. Keluarga maupun teman-teman korban kemudian mengaitkan kehilangan Wiwit dengan informasi di media sosial mengenai penemuan mayat wanita tak dikenal di Sukarami, Palembang. Nah itulah pas hari Senin siang ada temen yang konfirmasi yang ke Mbak Resti itu. Baru Mbak Resti konfirmasi lagi ke keluarganya. Nah itu sih awalnya masih dugaan ya, kita belum dikasih tahu iya apa enggaknya, masih dugaan Mbak Wiwit itu. Kita taunya hari Senin siang. Ada salah satu temen yang pernah kerja di sini telepon, apakah benar
yang di Facebook kalau itu emang bener emang bener jenazahnya Mbak Wiwit. Terus kita cari keberadaan, memang kebenaran dengan orang tuanya. Ternyata iya jawaban dari itu pihak keluarga. Bagi teman-teman dan keluarganya, kepergian mendiang Wiwit dengan cara tragis seperti ini hanya menorehkan duka. Semasa hayatnya, korban tak pernah menyusahkan orang lain. Almarhum ini selama ini ya baik-baik, Pak. Selama pergaulan sama kawan-kawan kerja, ya bagus-bagus kan. Sama calon suaminya kayaknya nggak ada masalah. Gitu. Berarti belum ada masalah? Belum ada masalah. Kayaknya ya pamitnya pamit bagus-bagus kok. Foto untuk pamit, foto untuk pernikahan. Iya. Kenapa yang terjadi kayak ini saya nggak tahu. Dia itu paling ceria, paling kocak, terus paling baik lah orangnya. Iya, justru dia yang sering membuat kita tuh yang sering ketawa gitu, membuat yang paling kita tuh bisa akrab gitu. Mendiang Katarina Widiawati telah menjalin hubungan cinta dengan Asworo Martinus sejak bulan April tahun 2016. Wiwit tinggal di Prabu Mulih, sementara Asworo yang bekerja pada sebuah koperasi yayasan pendidikan bermukim di Palembang. Namun keduanya rutin bertemu. Kalau setahu kita sih pacarnya tuh tinggalnya di Palembang. Kesini tuh suka ini aja ya, ngunjungin Mbak Wiwit. Setiap weekend biasanya tuh Sabtu atau Minggu ya kesini. Nah, Mbak Wiwit sendiri di sini tinggal sama siapa? Dia di sini ngekos. Oh, ngekos. Jadi tinggal sendiri maksudnya? Tinggal sendiri. Namun sejak Wiwit menghilang hingga jenazahnya ditemukan, Asworo Martinus tidak pernah lagi terlihat. Dari keterangan yang dihimpun, lelaki itu pernah terlihat di asrama, tempatnya tinggal selama ini di Palembang, pada hari setelah ia menjemput Wiwit dari kantornya. Asworo terlihat pulang ke asrama mengendarai sebuah mobil sewaan. Ia sempat mencuci mobil, lalu pergi dan tak pernah terlihat, hingga kekasihnya itu dimakamkan. Hal ini menimbulkan kecurigaan. Terus kita terus melakukan penyelidikan ya, untuk mengungkap kasusnya, kemudian menangkap pelakunya. Baru nanti setelah pelaku tertangkap, baru kita bisa ketahui itu apa motifnya, ya, kemudian bagaimana kronologisnya. Kalau keluarga langsung mencurigai calonnya. Oh, calon? Iya, calonnya manten itu, calonnya korban sudah curiga semua. Kenapa Pak waktu itu sama dia ternyata? Iya, sama dia mau pre-wedding ke Jogja, yang jemput dia dari Prabu Mulih dibawa ke Palembang, ternyata kok nggak sampai. Loh, kok dia mau calon dia jadi gini? Wah, kita kan kurang tahu. Kalau tahu nggak boleh Pak. Iya betul. Iya, kalau tahu nggak boleh.